Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat berserta salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan. Pada siang hari yang berbahagia ini kita akan melihat sekilas tentang fiqih udhiyah, yaitu fiqih berkorban yang insyaallah akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan. Saya akan ambil dari kitab Sahih Wasail Rasul karangan Syekh Sa'ad Yusuf Abu Aziz hafizahullah taala. Di antara poin yang akan kita bahas adalah pengertian udhiyah atau kurban, kemudian dalil yang mensyariatkannya, hukumnya, keutamaannya, kemudian kapan udhiyah atau kurban tersebut diwajibkan, kemudian apa hikmahnya dan dengan apa seseorang bisa berkorban, kemudian hewan kurban tersebut bisa mencukupi berapa orang. Ini beberapa poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Poin yang pertama adalah definisi dari udhiyah atau pengertian dari udhiyah. Ya, kita baca di sini al-udhiyatu wad-dhahiyatu ismun lima yuzbahu minal ibli wal baqri wal ghanam yauman nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban ila Allah taala. Udhiyah, jadi istilah yang lebih dikenal itu dalam istilah fikih adalah udhiyah. Ya, kalau dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah kurban ya, tapi dalam buku-buku fikih ya, dikenal dengan istilah udhiyah ya. Apa pengertian udhiyah? Dalam bahasa yang lain disebut dengan dhahiyah. Jadi ada udhiyah atau dhahiyah ya, yaitu nama bagi yang disembelih baik berupa unta atau sapi ataupun kambing. Yauman nahri pada hari penyembelihan, wa ayyamat tasyrik dan juga pada hari-hari tasyrik, taqarruban ila Allah taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udhiyah itu adalah nama bagi hewan ternak baik itu berupa unta, sapi ataupun kambing termasuk kerbau yang disembelih pada hari nahar. Kemudian juga pada hari-hari tasyrik. Untuk apa? Taqarruban ila Allah taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udhiyah ini termasuk salah satu ibadah yang tidak boleh kita persembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan Allah terima. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa ya, di bawah dosa syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian tentang ya pensyariatannya, Syekh berkata, wa qad syara Allah taala al-udhiyata biqaulihi subhanahu wa taala. Ya, dan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan, telah menetapkan adanya udhiyah ini ya melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar washalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surah Al-Kautsar ya, dari ayat 1 sampai ayat 3. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau Al-Kautsar. Kautsar itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Di antaranya adalah telaga di surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Kemudian fashalli lirabbika wanhar, maka salatlah engkau demi Rabb engkau, dan wanhar ya sembelihlah. Wanhar yaitu menyembelih unta ya. Wanhar artinya ya sembelihlah unta, karena wanhar itu dari kata an-nahar, yaitu pangkal leher unta ya. Orang menyembelih unta itu adalah dari pangkal lehernya ya, ditebas di pangkal lehernya. Berbeda dengan sapi yang disembelih dekat dengan dengan tenggorokan atau lehernya bagian atas ya. Jadi Allah SWT
memerintahkan nabinya untuk mengerjakan salat dan juga memerintahkan nabinya yang mulia untuk menyembelih hewan ya, hewan ya. Termasuk diantaranya apa? Menyembelih unta. Kemudian Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci akan engkau dialah orang yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya udhiyah ya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan unta yang disembelih kami jadikan padanya untuk kalian termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahha wa dhahha al-muslimuna wa ajma'u ala dhalik. Dan ya, telah ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW telah melakukan kurban dan juga kaum muslimin ya telah melakukan kurban juga, wa ajma'u ala zalik, dan mereka sepakat ya atas hal tersebut. Jadi ada ayat Al-Qur'an yang menerangkan disyariatkannya kurban seperti surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, seperti juga surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kemudian ya kaum muslimin juga melakukannya ya, bersepakat juga untuk menyatakan adanya udhiyah ini dalam agama Islam. Jadi yang namanya udhiyah itu ada dalam agama Islam. Kemudian sekarang kita lihat hukumnya. Amma an hukmiha, adapun tentang hukumnya, tentang hukum udhiyah, bagaimana hukum udhiyah itu ya. Fakhtalafal ulama, maka ulama berselisih pendapat. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat annaha sunnatun muakkadatun, innaha sunnatun muakkadah. Sesungguhnya dia adalah sunnah muakkadah, yaitu suatu sunnah. Ya, sunnah artinya ibadah yang tidak mencapai derajat atau tingkatan wajib ya. Ya. Tetapi dia muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya dia sangat dianjurkan untuk dilakukan ya. Jadi pendapat sebagian ulama ya. Jadi udhiyah itu menurut mereka hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu suatu sunnah, suatu perbuatan sunnah yang tidak wajib namun sangat ditekankan untuk dikerjakan. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha, dan dimakruhkan, dianggap makruh meninggalkannya disertai dengan kemampuan untuk melakukannya. Jadi ini pendapat sebagian ulama ya, bahwasanya kurban itu adalah sunnah muakkadah, atau pendapat mayoritas ulama ya, bahwasanya udhiyah atau berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah dan makruh meninggalkannya di saat ada kemampuan untuk melakukannya. Nah, mengenai kemampuan untuk melakukan kurban ini, kata ulama batasannya adalah tatkala seseorang memiliki harga untuk membeli seekor hewan kurban, entah itu kambing atau sepertujuh dari sapi misalnya, kemudian ada kecukupan untuk dirinya dan keluarganya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya selama hari raya dan hari-hari tasyrik berikutnya. Nah, ketika seseorang sudah memiliki kesanggupan tersebut, maka dia sudah dianggap mempunyai kesanggupan, dan di saat itu dia sudah dianjurkan untuk berkurbannya. Apa dalilnya? Di hadis Anasin, sesuai dengan hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Dalilnya adalah hadis Anas, bahwasanya Nabi SAW telah menyembelih 2 ekor kambing yang amlah. Amlah itu yaitu apa? Yang memiliki bulu yang hitam dan bercampur dengan putih ya. Disebut dengan amlah ya. Aqranaini, dan memiliki tanduk ya. Zabahahuma biyadihi, Nabi SAW menyembelihnya dengan kedua tangannya, wa samma wa kabbar, dan Nabi mengucapkan tasmiyah yaitu bismillah, dan beliau bertakbir ya. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW telah melakukan udhiyah ya, melakukan penyembelihan bikabsyaini amlahaini aqranain, dengan 2 kambing yang yang warnanya adalah bercampur antara warna hitam dan warna putih. Ini disebut dengan amlah ya, aqranain, bertanduk ya. Jadi Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing, yang kambingnya adalah bulunya bercampur antara hitam dan putih ya, kemudian memiliki tanduk ya. Kemudian zabahahuma, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Jadi ulama mengatakan bahwasanya seseorang apabila dia berkurban dan dia memiliki kesanggupan, kemampuan untuk menyembelih, maka dia lebih utama untuk menyembelih korbannya sendiri. Wasamma wa kabbar, dan Nabi SAW mengucapkan tasmiyah yaitu bismillah, dan beliau bertakbir ya. Jadi doa tatkala menyembelih hewan kurban ya, dari sini kita bisa katakan bahwa doanya adalah bismillah Allahu akbar, kemudian disembelih ya. Kemudian dalil yang lain, wa an ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhiya,"
dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik min sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambutnya dan kukunya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila seseorang di antara kalian melihat bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, hilal bulan Zulhijjah, dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan juga tidak memotong kukunya, ya. Faqauluhu arada an yudahhiya, maka kata arada an yudahhiya, ingin berkurban, dalilun ala sunnati la ala wujub. Ini merupakan dalil sunnahnya berkurban, tidak merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya berkurban. Jadi apa? Syekh mengatakan bahwasanya berkurban itu menurut mayoritas ulama atau sebagian ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Kemudian waqala Ibnu Hazmin, dan Ibnu Hazmin berkata, lam yasihha an ahadin minas sahabati annaha wajibah. Tidak sahih dari seorang pun dari sahabat Nabi SAW bahwasanya udhiyah ini hukumnya wajib. Jadi Ibnu Hazmin menegaskan bahwasanya udhiyah ini tidak merupakan suatu kewajiban dari kalangan sahabat. Ya, banyak sahabat yang tidak berkurban, ya, setiap tahunnya. Ada yang berkurban kemudian dia meninggalkan suatu kali dia meninggalkan berkurban supaya tidak dianggap wajib oleh masyarakat, ya. Wa minhum man qala biwujubiha. Di antara mereka yang di kalangan ulama ada yang berpendapat wajibnya udhiyah ala zawil yasari, atas orang yang punya kesanggupan, atas orang yang punya kemudahan, mimman yamlikuna nisaban, bagi orang yang punyai nisab, yaitu harga untuk membeli hewan kurban, ya. Wa mimman qala annaha wajibah Abu Hanifah. Dan di antara mereka yang mengatakan bahwa dia wajib adalah Abu Hanifah rahimahullah taala, semoga Allah taala merahmatinya, ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya adalah wajib, khususnya bagi orang yang punya kemampuan, ya, yang punya kemampuan untuk membeli hewan kurbannya. Dan di antara yang mewajibkan itu adalah Abu Hanifah rahimahullah taala. Apa dalil mereka kemukakan? Wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah SAW. Yang maksud dengan tempat salat kami adalah tempat mengerjakan salat Id. Jadi ada ancamannya atau teguran bagi orang yang tidak berkorban. Namun dia orang yang memiliki kemampuan. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka ada suatu teguran bagi dia, yaitu apa? Janganlah dia mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Wa wajhul istidlalu bihi annahu lamma naha man kana za sa'atin an qurbanil musalla idza lam yudhhi wa dalla ala annahu taraka wajiban faka'annahu la fa'idata fit taqarrubi bis salati lil 'abdi ma'a tarki hadzal wajib. Bagaimana sisi pendalilan dari hadis ini? Sisi pendalilan bagi ulama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib, ya. Annahu, bahwasanya Nabi SAW lamma naha, tatkala beliau melarang, man kana za sa'atin, tatkala beliau melarang orang yang punya kemampuan, an qurbanil musalla, untuk mendekati tempat salat, idza lam yudhhi, apabila dia tidak berkorban, wa dalla ala annahu taraka wajiban, itu menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan suatu yang wajib. Jadi ada ulama yang menyimpulkan bahwasanya berkorban itu hukumnya wajib, tapi wajib bagi yang memiliki kemampuan, ya. Apa alasannya, ya, kenapa mereka sampai menyatakan udhiyah itu hukumnya wajib? Yaitu hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ada ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak berkorban. Ancamannya apa? Jangan mendekati tempat salat kami. Itu menunjukkan suatu ancaman dan menunjukkan bahwa dia tidak melaksanakan sesuatu yang wajib. Faka'annahu la fa'idata fit taqarrubi bis salati lil 'abdi ma'a tarki hadzal wajib. Seolah-olah tidak ada faidah, ya, dalam taqarrub berupa salat bagi seorang hamba apabila dia meninggalkan suatu yang wajib ini. Jadi, tapi yang lebih dipilih oleh mayoritas ulama adalah bahwasanya berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sesuatu yang sangat ditekankan untuk dikerjakan, tidak mencapai kepada derajat yang wajib. Itu pendapat yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya. Kemudian kita lihat dari seorang sahabat yang lain, yaitu Jundub bin Sufyan al-Bajali.
Kata beliau, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Aku hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penyembelihan. Qala, beliau bersabda, man zabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang telah menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan salat Id, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia mengganti dengan hewan kurban yang lain. Wa man lam yazbah falyazbah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Kata ulama yang mewajibkan, wa huwa zahirun fil wujub la siyama ma'al amri bil i'adah. Ya. Ini secara zahir menunjukkan wajibnya berkurban, apalagi ada perintah untuk mengulangnya ya. Tetapi ulama yang mengatakan tidak wajib, mereka menyatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan wajibnya berkurban, tetapi menunjukkan ya cara berkurban, yaitu waktu berkurban ya. Kalau orang berkurban sebelum mengerjakan salat Id, maka hewan yang disembelihnya tersebut tidak dianggap sebagai hewan kurban ya, tetapi dianggap sebagai hewan makanan bagi keluarganya. Nah, kemudian yang dianggap orang yang berkurban adalah orang yang menyembelih hewan kurbannya setelah melaksanakan salat Id ya. Taib. Kemudian seterusnya adalah, nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya melakukan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban itu tidak mencapai kepada derajat yang wajib ya, tapi sampai kepada tingkatan hukum sunnah muakkadah ya. Kemudian mengenai keutamaan dari udhiyah ya, keutamaan dari berkurban, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan tentang berkurban ini. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban secara khusus itu kata ulama ada pembahasan di dalamnya. Ya, di antaranya apa? Faqad waradat ahaditsu fi fadlil udhiyah. Ya, sungguh telah banyak hadis-hadis yang datang mengenai keutamaan berkurban. Fi sanadiha maqal. Dalam sanadnya ada pembahasan. Dalam sanad hadis keutamaan berkurban itu ada pembahasan. Jadi dia tidak tidak dinyatakan sebagai hadis yang sahih ya. Masih ada maqal atau pembahasan di dalamnya, apakah rawinya dianggap thiqah atau tidak ya. Di antaranya apa? Mawuriya an Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidaklah seseorang anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah hewan kurbannya. Wa innahu lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Sesungguhnya hewan kurbannya akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan rambutnya serta kukunya. Wa innad dam, dan sesungguhnya darahnya la yaqa'u minallah, sesungguhnya darahnya telah terjatuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bimakanin, pada suatu tempat, qabla an yaqa'a minal ardi, sebelum ia terjatuh ke tanah ya. Fatibu biha nafsan, hendaklah kalian menenangkan atau menenteramkan, menerima dengan diri kalian ya. Namun hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang ada pembahasan di dalamnya ya. Kemudian ya, ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan berkurban ya. Namun tadi hadis secara khusus tidak ada yang sahih ya. Tetapi ulama mengatakan bahwasanya tentang berkurban ini meskipun tidak ada hadis khusus tentang keutamaannya, yang jelas dia merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT jika seseorang mengerjakannya. Tadi Allah SWT berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ya, sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau, maka kerjakanlah salat dan berkurbanlah engkau. Jadi kalau kita mengerjakan kurban, itu merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atas ibadah tersebut ya. Kemudian kita lihat, kapan kurban menjadi wajib? Mata tajibul udhiyah, kapan kurban menjadi wajib ya hukumnya pada seseorang? Syekh mengatakan la tajibul udhiyatu illa bi ahadi amrain. Tidak wajib udhiyah itu kecuali dengan salah satu dari dua perkara. Ahaduhuma an yanziraha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jika seseorang menazarkannya ya. Jika seorang bernazar untuk berkurban ya, maka apa? Maka dia wajib untuk menepati nazarnya. Rasulullah bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang telah bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaatinya. Jadi kurban hukumnya sunnah muakkadah, ini pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama ya. Tetapi dia menjadi wajib dalam dua hal. Yang pertama, jika seseorang bernazar. Seseorang bernazar
bahwa dia akan berkurban, maka kurban tersebut wajib atas dirinya ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin menaati Allah, maksudnya barang siapa yang ingin melakukan suatu ibadah karena Allah SWT, maka hendaklah dia melakukan nazarnya tersebut. Wa hatta law matan naziru, hingga walaupun yang bernazar itu meninggal, fa innahu tajuzun niyabatu fi ma ayyanahu binazrihi qabla mautihi. Hingga walaupun yang bernazar itu meninggal, maka sesungguhnya boleh menggantikannya ya di dalam melaksanakan nazar yang telah ditentukannya itu sebelum ia meninggal ya. Dalam keadaan yang kedua wajibnya berkurban adalah an yaqula, apabila seseorang mengatakan hazihi lillah atau hazihi udhiyah, apabila seseorang mengatakan ini khusus untuk Allah atau ini adalah hewan kurban ya. Wa inda Malik, ketika seseorang mengatakan ini untuk Allah dan ini adalah hewan kurban, ketika dia mengucapkan hal tersebut, maka itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi dia untuk untuk berkurban ya. Wa inda Malik idza ishtaraha niyyatuhul udhiyata wajabat, dan menurut Imam Malik apabila seseorang membeli hewan sedangkan niatnya adalah untuk dikurbankan, maka kurban tersebut telah wajib, jadi enggak boleh dibatalkan. Jika seseorang sudah membeli hewan kurban, dibeli kambing misalnya, kemudian dia sudah meniatkan kambing itu akan disembelih pada saat Idul Adha dan diperuntukkan sebagai hewan kurban, maka dia tidak boleh membatalkannya ya. Dia tidak boleh membatalkan niat untuk berkurban tersebut ya. Kemudian apa hikmahnya? Al hikmatu minha, apa hikmah dari udhiyah atau berkurban ini? Wal udhiyatu syara'aha Allah Ta'ala ihya'an li zikra Ibrahim alaihi salam. Udhiyah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi menghidupkan ya kenangan terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita sudah sama-sama mengetahui kisahnya ya. Beliau sudah berusia tua dan istrinya juga sudah berusia tua, tetapi tidak memiliki anak. Kemudian keduanya bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan anak kepada keduanya, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian setelah anaknya mulai besar, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Kemudian Ibrahim ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya melalui mimpi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail alaihissalam itu dengan seekor kambing yang besar ya. Nah, untuk menghidupkan ya kenangan terhadap kejadian yang alami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Kemudian wa tausi'atan 'alan nas yaumal 'id, untuk memberikan kelapangan ya, kegembiraan kebahagiaan kepada manusia yaumal 'id, pada hari raya ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Sesungguhnya hari-hari raya itu termasuk hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari mengingat Allah azza wa jalla. Ya. Ini hikmahnya. Jadi hikmahnya adalah untuk mengenang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga untuk memberikan kelapangan, kemudahan, kegembiraan bagi manusia, bagi kaum muslimin di hari-hari raya ya, termasuk juga di hari-hari tasyriknya. Kemudian mimma takun ya, kurban itu atau udhiyah itu dari hewan apa ya. Wala takunu illa minal ibli wal baqari wal ghanam, dan udhiyah atau kurban itu tidak ada kecuali dari jenis onta, sapi dan juga kambing ya. Wala tujza min ghairi hazihi salasah, dan tidak dianggap cukup, tidak sah ya, tidak sah selain dari yang tiga ini. Jadi yang boleh dijadikan hewan kurban tiga ini, yaitu onta baik yang jantan ataupun yang betina, kemudian sapi baik yang jantan maupun yang betina, kemudian juga kambing yang jantan maupun yang betina. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala berfirman, liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, bahimatil an'am. Ya, dan bahimatil an'am yaitu hewan ternak yang dikenal di masa Rasulullah SAW adalah tiga, yaitu onta, sapi dan kambing. Dan ulama memasukkan kerbau ke dalam jenis sapi ya. Jadi ulama mengatakan boleh berkurban dengan kerbau ya. Wa yujza'u minadh-dha'ni ma lahu nisfu sanah, dan dianggap mencukupi dari jenis domba adalah yang memiliki umur setengah tahun ya. Jadi kalau domba
minimal umurnya adalah setengah tahun. Wa minal ma'zi malahu sanah, sedangkan kambing ya kambing biasa maka umur terendahnya adalah 1 tahun ya. Wa minal baqari malahu sanatan, dan dari jenis sapi adalah yang sudah berumur 2 tahun. Wa minal ibli malahu 5 sinin, dan dari jenis onta adalah onta yang telah berumur 5 tahun. Yastawi fi zalika dzakar wal unsa. Dalam hal tersebut sama antara yang jenisnya jantan maupun yang betina. Jadi berkurban itu pertama dia harus dari hewan ternak ya. Seperti apa? Onta, sapi, kambing ya. Tidak boleh dari hewan yang lain. Ya ada orang berkurban misalnya dengan jerapah misalnya, itu tidak sah ya. Dengan kijang misalnya tidak sah. Ya karena dia tidak masuk hewan ternak ya. Kemudian yang dibolehkan adalah yang umurnya sudah mencapai ketentuan. Ya, kalau dia domba itu umurnya adalah 1 tahun. Umurnya adalah setengah tahun ya. Kemudian kalau kambing umurnya adalah 1 tahun. Kalau sapi umurnya adalah 2 tahun. Sedangkan onta maka umurnya adalah 5 tahun. Jadi ketika membeli hewan kurban tanyakan umurnya. Jangan hanya dilihat fisiknya ya, tapi juga umurnya. Ya, apakah dia sudah mencukupi umur yang ditentukan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ni'matil udhiyatu al-jaz'u minad dha'ni. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik udhiyah adalah al-jaz'u. Apa itu al-jaz'u? Yaitu yang memiliki umur 6 tahun. Atau menurut sebagian ulama al-jaz'u itu adalah domba yang memiliki umur 6 tahun. Dan sebagian lagi mengatakan al-jaz'u adalah domba yang memiliki umur 1 tahun. Ya. Jadi apa? Minimal kalau dia berupa domba umurnya adalah 6 bulan ya. Atau 1 tahun menurut sebagian ulama. Ya. Wa an Uqbah bin Amirin qala, dari Uqbah bin Amir dia berkata, qultu ya Rasulullah asabani jaz'un. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku memiliki jaz'un. Ya. Qala dhahhi bihi. Rasulullah bersabda, berkurbanlah engkau dengannya. Jadi perhatikan umurnya ya, apakah dia sudah mencukupi umur yang telah ditentukan atau belum ya. Nah, wa an Jabirin anna Rasulullah SAW qala, dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah yaitu setiap binatang ternak yang telah berganti gigi depannya. Karena binatang kan ada gigi susunya sebagai manusia, kemudian gigi depannya itu, gigi susunya itu berganti menjadi gigi abadi ya. Nah, yang boleh dikurbankan adalah yang sudah berganti giginya. Wal musinnatul kata Rasulullah SAW, la tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang telah berganti gigi. Fa in ta'assara 'alaikum fazbahu jaz'atan minadh dha'ni. Jika sulit bagi kalian menemukan musinnah, maka sembelihlah domba yang berumur 6 bulan tadi, atau yang berumur 1 tahun menurut sebagian ulama ya. Wal musinnatul kabiratu hiya minal ibli ma laha 5 sinin. Musinnah dari jenis onta yaitu yang memiliki umur 5 tahun. Wa minal baqari ma lahu sanatan, dari jenis sapi adalah yang berumur 2 tahun. Jadi sapi umur 1 tahun boleh dikorbankan, berumur 2 tahun ya. Wa minal ma'zi ma lahu sanah, sedangkan dari jenis kambing kampung, kambing biasa, maka umurnya adalah 1 tahun. Wa minadh dha'ni ma lahu sanatun aw 6 ashhur. Sedangkan dari domba maka umurnya adalah 1 tahun ataupun 6 bulan. Alal khilafil mazkuri bainal a'immah, ya sesuai dengan perbedaan yang disebutkan dari para ulama ya. Wa tusammal musinnah bis-tsaniyah. Musinnah yaitu telah berganti gigi depannya disebut juga dengan istilah tsaniyah ya. Jadi penting untuk menanyakan berapa umur dari hewan yang kita kurbankan tersebut ya. Dan para pedagang sapi, para pedagang kambing dia harus mengetahui berapa umurnya ya. Kemudian ankam tujza al-badanatu wal baqaratu ya. Dari beberapa orang ya, seekor onta dan seekor sapi itu mencukupi. Jadi artinya jika orang berserikat berkurban pada sapi ataupun pada onta, nah 1 ekor sapi ataupun onta itu cukup untuk berapa orang ya. An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar.
Fahadar al-adha, maka hadirlah Idul Adha. Fashtarakna fil jazur an ashratin wal baqarati an sab'atin. Maka kami berserikat pada seekor onta sebanyak 10 orang dan pada seekor sapi sebanyak 7 orang. Jadi jika kurbannya adalah onta, kebetulan onta tidak ada di negeri kita. Nah, jika orang berkurban dengan onta, maka dia bisa berserikat 10 orang dalam berpatungan 10 orang dalam satu ekor onta. Jika kurbannya adalah sapi, dia berpatungan sebanyak 7 orang. Ya, ini dibolehkan ya. Kemudian wasyatu tujza'u 'anir rajuli wa ahli baitihi. Dan seekor kambing itu dianggap cukup atas seseorang dan juga penghuni rumahnya. Nah, bagaimana kalau orang berkurban seekor kambing? Jika orang berkorban satu ekor kambing, maka korban satu ekor itu seekor kambing itu sudah cukup bagi dia dan bagi keluarganya. Fa'an Atha ibnu Yasar, dari Atha bin Yasar ia berkata, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, kaifa kanatid dhahayatu fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ya tentang kurban-kurban di tengah-tengah kalian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan Atha kepada Abu Ayyub ya, bagaimana kurban di masa Rasulullah SAW. Kata Abu Ayyub, kana rajulu fi ahdin Nabi SAW yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ya, seseorang pada masa Nabi SAW dia berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Fa ya'kulun wa yut'imun, mereka memakannya dan mereka memberikannya kepada orang lain ya. Summa tabahan nas fasara kama tara. Kemudian orang saling berbangga-bangga dengan hewan kurbannya sehingga keadaannya seperti yang engkau lihat, kata Abu Ayyub al-Ansari kepada Atha ya. Jadi intinya satu ekor kambing itu cukup sebagai kurban bagi seseorang, kepala keluarga dan anggota keluarganya. Nah, ini yang biasa dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi satu ekor kambing itu untuk seseorang, untuk kepala keluarga dan juga anggota rumah tangganya ya. Nah, yang berkorban itu adalah kepala keluarga. Yang berkorban itu adalah kepala keluarga ya. Ketika dia berkorban, maka diniatkan untuk dirinya dan juga untuk anggota keluarganya ya. Semua anggota keluarganya ya. Atau dia ikutkan anggota keluarganya yang telah meninggal sekalipun seperti ibunya, hal tersebut dibolehkan. Nah, berkorban secara yang tidak dibolehkan itu terkait kurban bagi orang yang telah meninggal adalah mengkhususkan hewan kurban bagi orang yang telah meninggal. Ini tidak ada contohnya sama sekali di masa Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW banyak anggota keluarga beliau yang meninggal. Ada istrinya Khadijah, ada pamannya Hamzah, dan anggota-anggota keluarga beliau yang lain yang muslim. Rasulullah tidak mengkhususkan hewan kurban untuk mereka yang telah meninggal. Tetapi jika orang mensyarikatkan, mengikutkan orang yang telah meninggal dari antara keluarganya di dalam kurbannya, maka hal tersebut dibolehkan ya. Maka hal tersebut dibolehkan ya. Kemudian juga terkait kurban bagi orang yang mati, jika dia bernazar ya atau berwasiat sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa saya tolong diberikan hewan kurban dari harta peninggalan saya. Maka jika dia berwasiat, maka yang hidup wajib melaksanakan wasiatnya. Adapun mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang telah meninggal, ini tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian mala yajuzu an yudhhiya bihi. Apa yang tidak boleh dikurbankan? Maksudnya hewan-hewan yang memiliki cacat-cacat tertentu yang hewan tersebut tidak boleh dikurbankannya. Kata Syekh, ya'lam anna min syurutul udhiyah as-salamatu minal uyub. Ketahuilah oleh engkau bahwasanya di antara syarat sahnya udhiyah adalah as-salamatu minal uyub, yaitu selamatnya hewan sembelihan tersebut dari aib-aib, dari cacat-cacat. Fala tajuzul udhiyatu bil ma'iba. Maka tidak boleh berkurban itu dengan yang memiliki aib. Seperti apa contohnya aib itu? Al-maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang nyata sakitnya. Hewan yang sakit, yang nyata sakitnya. Mungkin dia tidak bisa makan, kurus ya. Nah, ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurbannya. Kemudian al-aura al-bayyinu auruha. Yang picak sebelah matanya, buta sebelah matanya, dan jelas ya, parah maksudnya, picaknya itu. Tapi kalau sedikit misalnya, ya, maka hal tersebut dibolehkan. Tapi kalau parah, ya. Kemudian al-arja al-bayyin zal'uha, yang pincang, yang nyata kepincangannya.
pincang, mungkin kakinya satu cedera, tertabrak mobil misalnya, tertabrak motor, atau misalnya jatuh ke dalam lubang sehingga pincang satu kakinya. Nah, ini tidak dibolehkan untuk dijadikan kurban, apalagi yang lumpuh, ya, yang tidak bisa berdiri, jangan disembelih ya. Mungkin dibawa terlalu jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian hewan kurbannya pincang, tidak bisa berjalan, ya. Ya, ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ya, apalagi yang terputus kakinya ya. Kemudian al-ajfa allati la tunqi. Apa itu? Hewan kurban yang kurus sehingga tidak ada lagi sumsumnya, ya, kurus ya. Kadang sudah tua sekali hewan kurbannya, kemudian kurus sekali, hampir tidak ada sumsum dalam tulangnya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurbannya. Jadi yang sakit, yang nyata sakitnya, kemudian yang picak matanya dan itu jelas sekali, kemudian pincang, kemudian kurus, ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurbannya. Dalilnya apa? An Ubaid ibn Fairuz. Dari Ubaid ibn Fairuz ia berkata, qultu lil Bara ibn Azib. Aku bertanya kepada Bara bin Azib, hadisni bima kariha au naha anhu Rasulullah SAW minal adahim. Ceritakanlah kepada aku mengenai hewan kurban yang dibenci atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Bara bin Azib berkata, qala Rasulullah SAW hakaza biyadihi. Ya, Rasulullah SAW bersabda demikian dengan tangannya. Wa yadi aksar min yadihi, dan tangan saya lebih pendek dari tangan beliau. Apa kata Rasulullah? Arba'un, jadi ada 4. Jadi Rasulullah mengisyaratkan ada 4 kriteria hewan yang tidak boleh jadi kurbannya. Arba'un la tajzi fil adahi, ada 4 kriteria hewan, ada 4 cacat pada hewan yang tidak boleh jadi hewan kurbannya. Pertama apa? Al-aura al-bayyinu auruha, yang picak matanya, buta sebelah matanya dan itu nyata sekali. Wal maridha al-bayyin maraduha, yang sakit dan nyata sakitnya. Wal arja al bainu zal'uha, yang pincang dan nyata kepincangannya ya. Wal kasiratu lati latun, dan yang kurus yang tidak punya sumsum lagi. Nah, ini tidak boleh ya dijadikan meskipun harganya murah ya. Qala, bukan berarti dia tidak boleh disembelih hewan-hewan tersebut ya, boleh disembelih tapi tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban ya. Tapi kalau dijadikan sebagai hadiah atau untuk disembelih dijual atau untuk dihadiahkan, hal tersebut dibolehkan. Tapi untuk kurban ya. Qala fa inni akrah an yakuna naqsun fil udhuni. Kata Al-Bara bin Azib, sesungguhnya aku membenci jika ada kekurangan pada telinganya. Jika ada hewan kurban yang hilang telinganya sama sekali, ya diputus telinganya atau terputus telinganya, maka ini dianggap yang makruh ya, dianggap yang makruh. Qala fama karihtu minhu fada'hu, fama karihta minhu fada'hu wala tuharrimhu ala ahadin. Apa yang kamu benci maka tinggalkan dan janganlah kamu mengharamkan atas seseorang ya. Ini dia. Kemudian al-asba allati zahabat aktsaru uzuniha aw qarniha. Termasuk yang tidak boleh dijadikan hewan kurban adalah al-asba. Apa itu? Yang hilang sebagian besar telinganya atau sebagian besar tanduknya. Kalau hilang sebagian besar telinganya, mungkin ya digunting orang atau mungkin karena suatu kejadian sebagian besar telinganya hilang ya. Adapun kalau dia lahir tidak ada telinganya, maka hal tersebut dibolehkan untuk dikurbankan. Ada hewan-hewan yang lahir memang enggak ada telinganya ya. Sapi misalnya atau kambing memang enggak punya telinga, dia sejak lahir itu boleh ya. Tapi hewan yang lahir dia punya telinga kemudian diputus atau ada kejadian mungkin berkelahi dengan dengan hewan yang lain sehingga putus telinganya, maka ini juga tidak bolehkan untuk untuk dikurbankannya. Au qarniha, atau hilang sebagian besar tanduknya, mungkin dia berlaga dengan hewan lain sehingga hilang tanduknya ya, apalagi sampai keluar darahnya, ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Wa yulhaq bihazihi al-hatma, dan disamakan dengan hewan-hewan tersebut. Apa itu al-hatma? Apa itu? Allati zahaba sanayaha min asliha. Termasuk juga hewan yang ompong ya. Ompong benar-benar habis giginya ya, yang gigi depannya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi diperiksa sebelum sebelum membeli ya. Jangan dilihat fisiknya aja, lihat giginya. Lihat juga telinganya, lihat kakinya, lihat juga belakangnya dan seterusnya ya. Wal asma, apa itu? Man kasara ghilafu qarniha, yaitu yang terpecah
lapisan tanduknya ya. Wal amya, yang buta, ini tidak boleh ya, buta nggak bisa dia jalan kemana-mana, ini juga tidak dibolehkan. Wat taula, yaitu allati taduru fil mar'a wala tar'a, yaitu yang selalu berputar-putar di padang rumput dan dia tidak makan rumput ya. Wal jarba allati kasura jarbuha, dan juga yang menderita penyakit kurap. Jadi kalau ada binatang hewan kurban yang kurap kulitnya ya, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban ya. Ya. Wala ba'sa bil ajma' wal batra ya. Wal hamil ya. Wa ma khuliqa bi ghairi uzunin aw zahaba nisfu uzunihi aw aliyatihi wal asahu inda Syafi'iyyah la tujza'u maqtu'atul aliyati wad dar'i li fawati jaz'in ma'kulin wa kaza maqtu'atiz zanabi ya. Kemudian qala Syafi'i la nahfazu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal asnani syai'an. Kami tidak pernah meriwayatkan sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gigi ya, tentang gigi sama sekali ya. Intinya apa? Intinya kekurangan-kekurangan yang ada pada hewan kurban seperti pincang, sakit ya, picak matanya, kurus, sangat kurus atau kurap ya, atau apa namanya banyak cacatnya, maka hal tersebut dijauhi. Beli yang sempurna fisiknya ya, yang tidak ada kekurangannya. Nah, itu yang sempurna, yang lebih baik ya. Kemudian waktu zabhi, waktu penyembelihan. Wa yushtaratu fil udhiyatu alla tuzbahu illa ba'da tulu'i syamsi min yaumil 'idi wa yamurru min al-waqti qadru ma yusalla al-'idu wa yasihu ba'da zalika fi ayyi yawmin min al-ayyami thalathati fi lailin aw naharin wa yakhruju al-waqtu bin qida'i hazil ayyam. Dan kapan disembelih? Dan disyaratkan dalam penyembelihan ini adalah bahwa tidak disembelih kecuali setelah terbitnya matahari min yaumil 'id, dari hari raya, wa yamurru min al-waqti qadru ma yusalli al-'id, dan telah berlalu dari waktu, yaitu sekira-kira waktu untuk melaksanakan salat Id ya. Wa yasihu ba'da zalika fi ayyi yaumin minal ayyami tsalasa, dan setelah itu sah kurban pada hari yang manapun dari hari-hari tasyrik yang 3, fi lailin aw naharin, pada malam ataupun pada siang hari. Wa yakhrujul waqtu bin qida'i hazil ayyam, dan waktu penyembelihan itu akan habis dengan habisnya hari-hari tasyrik tersebut. Jadi penyembelihan itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari pada hari raya, dan telah berlalu sekira-kira waktu yang bisa digunakan untuk melaksanakan salat Id dan khutbahnya ya. Mungkin 1 jam setelah terbit matahari misalnya, itu sudah merupakan waktu untuk melaksanakan penyembelihan ya. Dan setelah salat Idul Adha, udhiyah atau penyembelihan itu boleh dilakukan pada hari-hari tasyrik yang berikutnya ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Itu boleh baik pada malam hari maupun pada siang hari ya. Dan batas terakhirnya adalah dengan habisnya hari tasyrik yang ketiga ya, dengan tenggelamnya matahari pada hari tasyrik yang ketiga, itu sudah menunjukkan habisnya waktu untuk berudhiyah ya. Fa'anil Bara, dari Al-Bara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi yaumana hadza an nusalliya, sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan pada hari kami ini, yaitu pada hari raya, adalah an nusalliya, bahwa kami akan mengerjakan salat. Summa narji' fananhar, kemudian kami kembali dan menyembelih hewan. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dia sudah ya melakukan sesuatu yang tepat sesuai dengan sunnah kami. Wa man zabaha qablu, siapa yang menyembelih sebelumnya, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihim, barang siapa yang menyembelih sebelum waktu tersebut ya, maka yang disembelihnya itu hanya sebatas daging yang dia persembahkan bagi keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak termasuk udhiyah sama sekali. Jadi waktunya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau melaksanakan salat Id ya, menyampaikan khutbah Idul Adha, kemudian beliau pulang, kemudian menyembelih hewan kurban. Jadi setelah salat Id waktu mulai menyembelih ya. Nah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka sembelihnya itu bukanlah sebagai udhiyah, sebagai kurban, tapi hanya sebagai daging yang dia berikan kepada keluarganya ya. Wa qala Abu Burdah berkata, khatabana Rasulullah SAW yauman nahri, Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami pada hari raya. Faqala, maka beliau bersabda, man shalla salatana,
barang siapa yang salat seperti salat kami, wa wajjaha qiblatana, dan menghadap kepada kiblat kami, wa nasaka nusukana, dan dia menyembelih sebagaimana sembelihan kami, fala yazbah hatta yusalliya, maka hendaklah dia tidak menyembelih kecuali setelah dia selesai melaksanakan salat. Kemudian tauzi'u lahmil udhiyah, bagaimana pendistribusian daging udhiyah atau daging kurban ini. Yusannu lil mudahhi an ya'kula min udhiyatihi, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan dari udhiyahnya, dari kurbannya. Wa yahdiya al aqariba, dan disunahkan pula untuk memberikan hadiah kepada karib kerabatnya. Wa yatasaddaqu minha 'alal fuqara, dan disunahkan untuk mensedekahkan kepada fuqara, orang-orang fakir ya. Qala Rasulullah SAW, kulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah oleh kalian. Jadi bagi orang yang berkorban disunahkan untuk memakan sembelihannya, dan disunahkan pula untuk memberikan hadiah kepada karib kerabat dan tetangganya, dan disunahkan untuk bersedekah kepada orang-orang fakir. Wa qad qala ulama telah berkata, al afdalu an ya'kula thulusa wa yatasaddaqa bis thuluth wa yaddakhira thulusa. Yang paling ulama menurut sebagian ulama adalah bahwa dia memakan sepertiganya dan mensedekahkan sepertiganya dan juga menyimpan sepertiganya. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar, dan boleh memindahkannya, ya artinya mengirimnya, ya, walau ila baladin akhar, walaupun ke negeri yang lain. Misalnya orang menyembelih hewan kurbannya di Jakarta, lalu dia kirim daging kurbannya ke daerah lain misalnya, hal tersebut dibolehkan. Wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha, tidak boleh menjualnya kembali karena sudah karena sudah diperuntukkan sebagai hewan kurban, maka tidak boleh dijual lagi. Wala bai'u jilduha, dan tidak boleh menjual kulitnya, hatta kulitnya tidak boleh dijual kembali, ya, kemudian diambil keuntungannya, ya, disedekahkan kepada orang yang ingin menerimanya, ya. Wala yu'tal jazzaru min lahmiha syai'an ka ajrin, dan tidak diberikan al-jazzar, yaitu tukang sembelih hewan, ya, min lahmiha, dari dagingnya, syai'an, jadi orang yang menyembelih atau orang yang berprofesi sebagai penyembelih hewan, upahnya tidak boleh diambil dari hewan kurban yang disembelihnya, ya. Walahu an yukafi'ahu nazira amalihi, dan orang yang memiliki hewan kurban bisa memberikan imbalan kepada tukang sembelih dari hartanya yang lain, ya. Wa inna ma yatasaddaqu bihil mudahhi, ya. Wa inna ma yatasaddaqu bihil mudahhi, namun dia boleh untuk bersedekah, ya, dengan dagingnya. Au yattakhiza ma yantafi'u bihi, atau mengambil apa yang bisa dia manfaatkan. Jadi apa? Jadi orang yang kalau di kampung-kampung kita umumnya orang tidak menyembelih hewan kurban dengan mengupahkan kepada tukang jagal, tapi masyarakat yang bergotong royong, ya, dan tidak ada yang berprofesi sebagai jagal lah. Itu tidak masalah kalau dia mengambil, ya, karena dia tidak berprofesi sebagai jagal. Adapun orang yang berprofesi sebagai jagal, sehari-harinya dia adalah jagal, kemudian dia membantu seseorang dalam menyelenggarakan hewan kurbannya, maka sebagai upahnya tidak boleh dagingnya. Dia memberikan upah dari hartanya yang lainnya. Karena dia sudah diperuntukkan untuk untuk hewan kurban, ya. Kemudian wa inda Abi Hanifah, menurut pendapat Abu Hanifah, annahu yajuzu bai'u jildiha, menurut Abu Hanifah boleh dijual kulitnya, wa yatasaddaqu bi thamanihi, dan disedekahkan harga penjualannya itu. Jadi tidak ditarik kembali oleh yang punya hewan kurban atau oleh masjid, ya, yang menjadi tempat pengelolaan daging kurban, ya. Tapi menurut Abu Hanifah dia boleh dijual, kemudian hasil penjualan tersebut disedekahkan, ya. Wa an yashtariya bi'ainihi ma yantafi'u bihi fil baiti, dan digunakan untuk membeli, ya, apa yang bisa bermanfaat di rumah, ya. Kemudian al-mudahhi yazbahu bi nafsihi, orang yang berkorban hendaklah dia menyembelih sendiri hewan kurbannya. Yusannu liman yuhsinu zabha an yazbaha udhiyatahu biyadihi, disunahkan bagi orang yang cakap menyembelih, pandai menyembelih, untuk menyembelih sendiri hewan sembelihannya dengan tangannya.
dan dia mengatakan bismillahi wallahu akbar. Ya. Bismillahi Allahu akbar. Ini doa yang bisa dibaca ketika kita sedang akan menyembelih hewan kurbannya. Bagi orang yang memiliki hewan kurban dan dia pandai menyembelih, maka hendaklah dia sendiri yang menyembelihnya dengan mengucapkan apa? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma haza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya, ini adalah dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku. Fa in kana la yuhsinu zabha falyashhadhu wa yahdurhu. Jika ia termasuk di antara orang yang tidak cakap, tidak pandai dalam menyembelih, maka hendaklah dia menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya dan hendaklah dia menghadirinya. Ya. Nah, ini beberapa poin ya yang terkait dengan fikih udhiyah ya. Yaitu apa? Fikih menyembelih hewan kurbannya. Kemudian Syekh mengatakan, wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam an ayyami Idul Adha, dalam sabda Rasulullah SAW tentang hari-hari Idul Adha, kata beliau, annaha ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla, bahwa hari Idul Adha itu adalah hari makan, minum dan hari mengingat Allah azza wa jalla. Isyaratun ila anna al-akla fi ayyamil a'yadi wa syurbi innama yusta'anu bihi ala zikrillahi ta'ala wa ta'atihi. Dalam hadis tersebut ada isyarat bahwasanya makan pada hari-hari raya dan juga minum, sesungguhnya maksudnya adalah agar seseorang bisa mempergunakan makan dan minum tersebut dalam rangka mengerjakan ketaatan dan zikir kepada Allah azza wa jalla. Wa zalika min tamami syukri ni'mati. Hal tersebut termasuk dari kesempurnaan mensyukuri nikmat. An yusta'ana biha 'ala ta'at, yaitu mempergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah azza wa jalla. Wa qad amara Allah Ta'ala fi kitabihi bil akli minat thayyibat. Allah telah perintahkan dalam kitabnya untuk memakan yang baik-baik. Wasyukri lahu, dan Allah perintahkan untuk bersyukur kepadanya. Faman ista'ani bi ni'amillahi 'ala ma'asi, barang siapa yang mempergunakan nikmat Allah SWT untuk bermaksiat kepada Allah, faqad kafara ni'matallahi wa baddalaha kufra, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada nikmat Allah tersebut dan dia telah menggantinya dengan kekufuran. Wa huwa jadirun an yuslabaha, dan dia pantas untuk ditarik kembali nikmat tersebut. Ya. Jadi ini beberapa fikih terkait dengan udhiyah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.